Apa yang membuat kita untuk bisa bersuka cita? Seorang bayi yang dilahirkan pada tahun 1839. Dan bayi ini bertumbuh menjadi besar. Bayi ini menjadi kuat. Dan bukan hanya itu, dia memiliki satu motivasi dalam kehidupannya. Sejak kecil ia mempunyai satu cita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Ini luar biasa. Umur 16 tahun saudaraku, dia mulai bekerja untuk mencapai cita-citanya. Apa yang dia buat? Setelah 7 tahun berlalu, maka ada satu komitmen dalam kehidupannya untuk dia akan tetap berusaha. Dan pada usia yang ke-23 tahun, ia dengan serius menggeluti usaha perminyakan. 10 tahun kemudian, usianya 33 tahun, penghasilannya mencapai miliar per tahun, 10 miliar. Itu pada tahun 1800-an, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi? Moto hidupnya selalu dia kembangkan, yaitu I need $1 more. Setiap hari hanya itu yang dia pikirkan. Saya hanya membutuhkan setiap hari untuk $1. Itu yang ada di dalam pikirannya. Saudaraku, apa yang berikutnya yang terjadi? Anak itu adalah John Davidson Rockefeller. Dan dia mengumpulkan senantiasa kekayaan yang bertambah-tambah. Di 10 tahun kemudian pada usia 43 tahun, maka Rockefeller benar-benar menjadi seorang kaya raya. Oh, luar biasa. Kaya raya karena dia pemilik daripada The Standard Oil Company. Tapi apa yang terjadi kepadanya? Dia ini seorang yang suka untuk memonopoli usaha. Dia sangat kikir. Kemudian apalagi? Dia dibenci oleh semua orang. Wah, sangat kasihan sekali. Dia tidak bisa merasakan sebagaimana layaknya hidup seseorang yang berdampingan dengan sahabat-sahabat dan kerabat. Hidupnya menjadi tidak tenang. Kemanapun dia harus didampingi oleh pengawal. Dipenuhi dengan rasa kecemasan dan ketakutan. Itu yang terjadi. Setiap harinya hanya dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Tetapi pada malam hari dia tidak bisa tidur. Dia juga tidak bisa lelap. Dia tidak bisa tersenyum. Dan pada bibirnya tidak terlihat satu senyuman. Itulah yang terjadi dalam sepanjang kehidupannya. Akibatnya, maka rontoklah rambutnya. Rockefeller terserang yang namanya penyakit alopecia. Rambut mulai dari semua, rambut di ketiak dan lain sebagainya, semua rontok. Akhirnya dia seperti mumi, saudara. Luar biasa. Apa kata dokter kepadanya? Hanya boleh makan roti, itu pun roti tawar. Ini seorang yang kaya raya, tapi hanya bisa makan roti tawar, minum susu tawar. Sampai kapan, saudaraku? Hidupnya pada saat itu dia berusia 53 tahun. Dan sekarang diponis dia bahwa usianya hanya akan 54 tahun. Menyedihkan sekali. Apa yang dia cari? Kemana harta saya akan pergi? Apa gunanya semua ini? Suatu malam, ia merenungkan semuanya itu. Dia ingat akan apa yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian saudaraku, apa yang dia buat? Bahwa ada satu perubahan kehidupan yang dia lakukan. Perubahan itu luar biasa. Ia mulai menyumbang, berbuat baik, membuat pembangunan-pembangunan sekolah, membantu yatim piatu. Dan dia mulai mengenal kembali bahwa ada ajaran agama yang sudah dia ingat sejak kecil, diingatkan oleh orang tuanya untuk saling peduli. Setelah itu dia mulai tidur nyenyak. Luar biasa. Jadi kalau saudara mau tidur nyenyak, besok jual harta, bagi-bagi. Amin. Mudah-mudahan tidur nyenyak, atau jangan sampai malah makin apa? Karena ini tergantung kepada pikiran kita. Apa yang kita cari? Rockefeller mencari kebahagiaan. Yang tadinya dia mencari $1 more setiap saat. Tanpa disadari, inilah yang terjadi, saudara. Rockefeller menyadari apa artinya Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehingga dia mendapatkan sukacita, dapat membersihkan darahnya hingga tubuh menjadi hidup, yaitu apa? Menjadi sehat kembali, kuat dan segar. Depresi, emosi yang dia rasakan selama ini di dalam kehidupannya akhirnya berubah menjadi bersukacita. Saya ingin mengajak saudara sesuai dengan judul kita tadi. Bersukacita mendengar suara Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara masih bersuka cita mendengar suara Yesus atau tidak? Ya,
Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh, kita menjadi tenang. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, menjadi kita merasa lega, kita bisa diampuni. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oh, di rumah Bapakku banyak tempat. Oh, bagi kami para hamba Tuhan pendeta, ini hal yang menyenangkan. Di dunia ini tidak memiliki rumah, tetapi di surga Tuhan katakan ada tempat bagimu. Amin. Tapi bagi saudara yang mungkin memiliki rumah gedongan dan banyak, mungkin apakah ini masih menyenangkan atau tidak? Mari bertanya di dalam hati. Dan dia pastikan, apabila aku pergi ke sana, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Kalau di dalam hal yang tadi pun kita masih belum bisa berbahagia, maka sekarang ini Tuhan katakan begini, di dalam keberdosaanmu dia berikan pengharapan. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Amin. Kembali kepada saya, okelah saya ini memang sudah berdosa. Rupanya masih ada pengharapan, saudaraku. Di dalam penolakan kita kepada Tuhan, Tuhan masih memanggil kita. Dan dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Apakah Anda bersuka cita mendengar Yesus? Jurus yang terakhir, saudara. Tuhan memaksa saudara untuk bersuka cita dalam hal yang paling mungkin kita kadang tidak sukai. Apa itu, saudara? Berbahagia. Tuhan memberikan peningkatan kepada kita, mulaikan dari bawah. Apa ini? Yang pertama dia katakan begini, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana berbahagia menjadi orang miskin? Kalau berbahagia menjadi orang yang kaya, ya wajar. Tapi Tuhan katakan, karena engkau akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang yang sedang menangis, kemudian Tuhan katakan, berbahagialah engkau berduka cita. Tuhan katakan, engkau akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut ini sekarang ditindas-tindas. Orang kalau diam-diam, ini bahaya, ini sasaran empuk bagi apa? Yang merasa jago. Tapi Tuhan katakan, engkau akan menjadi pemilik bumi ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apakah benar saya lapar? Saudaraku, Tuhan sendiri katakan, Yesus katakan, engkau akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Wah, ini murah hati ini susah mencarinya di dunia ini. Ya, yang ada adalah bagaimana memeras hati yang ada. Tuhan katakan, engkau akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oh, luar biasa. Saya masih lanjutkan, saudaraku. Meningkat. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini pembawa damai ini paling susah. Karena di saat dimana kekacauan hati, dia berusaha membawa damai. Kalau dia juga dikacaukan oleh orang lain, dia berusaha untuk membuat damai. Kalau dia disakiti, dia juga berusaha untuk membuat damai. Wah, ini susah. Saya ingat pada saat kami sekali pulang dari gereja, saudara. Saya punya teman ini. Kemudian pada saat kami pulang gereja, kemudian dia melihat ada perkelahian antara sahabat. Sahabat kami dipukul orang-orang lain. Saudara tahu, tadi kami pulang dari gereja masih pakai dasi. Dia buka dasinya ini. Dia tinggalkan sebentar ini. Jangan sampai pada saat dia pukul orang itu pakai dasi. Dia lupa kalau dia ini seorang Kristen. Dia pukul orang itu. Susah. Lupa terkadang kita hal yang demikian. Apalagi berbahagialah orang yang dianiaya. Apalagi ini. Sanggup saudara dianiaya, kemudian saudara bagaimana? Tenang-tenang saja. Ampunilah dia seperti Yesus katakan. Susah sekali. Semakin meningkat ungkapan berbahagianya. Dan pada puncaknya, saudaraku, dua hal. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Kalau karena Tuhan, kemudian kita akan dicela, kemudian kita harus berbahagia di dalamnya. Oh, luar biasa. Apakah umat-umat Tuhan sekarang ini sanggup melakukan ini? Apakah umat-umat Tuhan bisa melakukan ini untuk bisa berbahagia, tersenyum pada saat Anda ditonjok, dipukul, atau dianiaya? Pertanyaan ini hanya bisa kita renungkan pada saat kita berhadapan dengan Yesus Kristus. Bersukacitalah, bergembiralah. Bersukacitalah, dalam bahasa Inggrisnya maka dikatakan rejoice in the Lord.
Ya, kalau berbahagia itu mungkin saudara masih senyum. Kalau berbahagia itu saudara masih merasakan sesuatu yang enak. Tetapi sukacita ini, saudaraku, begitu saudara masuk dalam penjara, kemudian saudara dikeluarkan oleh karena kasih karunia, saudara melompat-lompat. Amin. Apakah mampu untuk melakukan itu? Inilah tahapannya, saudaraku. Makanya pertanyaan kembali, apakah saudara berbahagia mendengar Yesus yang berkata demikian? Artinya percayakah kita kepada jaminan yang Tuhan katakan tadi? Bahwa walaupun engkau seperti ini, engkau susah dan menderita, tetapi aku ada, jangan takut. Yesus datang mencari yang hilang, domba yang hilang. Di mana? Di dunia yang gelap akan dosa. Menebus dari dosa dengan darahnya. Dan dia menuntun kepada terang untuk diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan teladan dan menunjukkan petunjuk. Jadi pertanyaan juga sekarang ini, saya mau datang kepada Yesus. Saya rindu. Karena semua yang saya cari juga di dunia ini berakhir hanya untuk membuat otak saya, rambut saya rontok, membuat uban semakin banyak, membuat senyuman tidak ada. Sekarang saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau datang kepada Yesus. Banyak tawaran, ini petunjuk, ini kebenaran, ini sesuatu yang benar, ini paling benar. Begitu banyak yang menyatakan, hamba-hamba kebenaran. Saudaraku, bingung. Masih adakah yang bisa kita percaya kalau begitu? Setiap hari inilah yang menjadi perjalanan kita. Kalau hanya kita berjalan di dunia ini, maka kita akan mutar-mutar tanpa ada tujuan. Jangan susah. Pastikan bahwa Anda melihat ada dua jalan. Jangan terlalu banyak. Pastikan bahwa hanya dua jalan. Yang satu adalah jalan ke surga. Dan satu adalah jalan ke neraka. Kalau begitu, saya mulai memilih. Di mana kita temukan? Hanya Alkitab saja. Hanya di dalam Alkitab ini saja. Saudara tidak akan menemukan dari perkataan seorang hamba Tuhan. Saudara tidak akan menemukan dari perkataan dari seorang yang bijaksana. Tetapi pada saat saudara mencari dari hamba Tuhan yang memperkatakan tentang pekabaran firman Tuhan tentang Alkitab, maka itu adalah kebenaran. Amin. Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus berkata, saya mengajak saudara untuk bisa menyenangi dan menyendengkan telinga dan melihat dan mendengar bagaimana kekasih yang menyayangi kita, Yesus Kristus, sedang berbicara untuk kita dikuduskan di dalam firman-Nya. Bagaimana saudara bisa dikuduskan dalam firman-Nya? Harus percaya dulu. Kita hanya akan lihat sedikit saja. Inilah Alkitab ini. Jangan sampai, karena begitu banyak manusia dipercayakan Tuhan membaginya menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 39 buku, dan ini pasal-pasalnya saya tidak perlu terangkan lagi. Kemudian perjanjian baru 27 buku. Kemudian apa lagi? Alkitab perjanjian lama dan baru ini 66 buku dan pasalnya ada. Siapa yang menulis? Alkitab ini ditulis oleh Tuhan tapi dipercayakan kepada manusia, diinspirasikan, diilhamkan. Maka manusia menulis dengan bagaimana pengetahuan mereka, kebiasaan mereka. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan pada zaman yang berbeda dan tinggal di tempat yang berbeda. Saudaraku tahu, maka Alkitab ini satu kesatuan yang luar biasa. Apalagi berbicara tentang Allah yang sama. Kemudian berbicara tentang rencana keselamatan yang sama. Kemudian standar hidup yang sama yang dipaparkan dalam semua buku-buku itu. Sekarang kembali pertanyaan berikutnya. Apakah Anda mengikuti buku petunjuk yang benar ini? Atau hanya kira-kira saja? Kalau ini direncanakan oleh Tuhan dengan begitu terperinci, apakah kita menghargainya? Jangan sampai kita mencari di tempat yang lain. Saudara tahu bagaimana orang mabuk mencari sesuatu. Pada saat dia kehilangan sesuatu, kemudian di jalan gelap itu, kemudian dia mencari terang. Dia mencari terang yang ada lampu jalan itu. Kemudian dia mondar-mandir di sana sampai terhuyung-huyung. Kemudian seorang datang kepadanya. Pak, Bapak mencari apa? Ada sesuatu yang hilang, jatuh tadi. Di mana jatuhnya, Pak? Di gelap-gelap sana katanya.
Nah, kenapa Bapak cari di sini? Kalau di sana saya tidak lihat, di sini bisa saya lihat. Saudaraku, jangan sampai kita salah mencari di tempat yang salah. Terkadang kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita cari juga. Terkadang kita tidak sadari bahwa kita sebenarnya sudah berbeda yang lain yang kita cari. Di dunia ini kita hanya sementara perjalanan kita sekarang ini. Tapi apakah kita sedang tertuju kepada apa yang kita cari? Saudaraku, harus ada tujuan. Harus ada memiliki motivasi. Harus juga ada peta petunjuk. Dan karena kita berjalan di dalam kegelapan, yaitu kegelapan dosa di dunia ini. Mari kita pastikan. Alkitab ini adalah petunjuk, saudara. Firman Allah ini adalah petunjuk. Apa fungsinya? 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ini tuntas dia. Satu ayat ini tuntas. Pertama, mengajar. Siapa yang perlu diajar, saudaraku? Orang yang tidak terpelajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Siapa yang akan dinyatakan kesalahannya? Saudara dan saya yang bersalah. Kemudian memperbaiki kelakuan. Kelakuan siapa? Orang yang mengaku bahwa dia salah dan membutuhkan untuk diperbaiki. Dan mendidik orang untuk hidup menjadi benar. Siapa yang mau untuk hidup menjadi benar? Orang yang mau dikuduskan di dalam firman-Nya. Fungsi Alkitab itu sebagai firman. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, luar biasa. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara dan saya berjalan dalam kegelapan. Tetapi kita memiliki pelita. Kita memiliki terang. Tapi kalau kita tidak menggunakan terang dan pelita ini, maka gelaplah kehidupan. Firman Tuhan. Apa prinsipnya, saudara? Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Oh, begitu banyak Tuhan akan datang. Kejadian seperti ini akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu menjadi tuntunan bagi kita untuk bisa tiba kepada kedatangan Tuhan. Nubuatan-nubuatan itu hanya dituliskan di dalam firman ini. Dia akan nyatakan terlebih dahulu. Kalau kita tidak baca, kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak merenungkannya, mencarinya lewat pekabaran firman Tuhan, maka kita akan dilewatkan, kita akan kehilangan tanda itu. Sehingga tidak akan ada persiapan kita pada saat kedatangannya nanti. Prinsipnya, saudara, Tuhan katakan, Aku ini Tuhan. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 dan 9. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Jadi Tuhan tidak akan mendahului, tetapi Dia akan mengikuti apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita benar-benar berjalan mencari segala sesuatunya menurut aturan Alkitab, maka kita tidak akan menjadi menyimpang. Kita tidak akan semakin jauh, tetapi kita akan berada di dalam jalan-jalan itu. Kepastiannya, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oh, luar biasa. Sekarang ini banyak yang dirubah-rubah. Sekarang ini banyak yang akan nanti di kemudian hari-hari besok kita akan pelajari ini. Saudara akan mendengarkannya dan mendapatkannya. Oh, begitu banyak hal yang berubah dari firman ini. Tapi firman Tuhan katakan tidak pernah berubah. Itu kepastiannya dari Alkitab.
Saudara dan saya malam ini harus imani ini. Sehingga pada saat kita akan temukan yang mana berubah, maka itu tidak benar. Kita harus kembali dan berbalik kepada yang benar. Kepastiannya, Matius 5 ayat 17, Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oh puji Tuhan, saudara, luar biasa. Masihkah saudara bersuka cita mendengar pekabaran yang datangnya dari mulut Yesus sendiri? Dia katakan, jangan kamu menyangka, tidak ada yang akan ditiadakan dari Alkitab ini. Jadi kalau besok kita akan lihat kembali, kalau itu memang ditiadakan, maka kita kembali kepada Alkitab yang sesungguhnya. Amin. Amin. Saudaraku, kita lanjut. Kepastiannya. Yohanes 10 ayat 35. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nanti kita akan lihat kembali banyak orang berkata bahwa oh yang ini sudah dibatalkan, yang ini sudah dipalangkan, yang ini sudah tidak berlaku lagi. Kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Allah melalui firman. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Di bagian yang terakhir, untuk pembicaraan pada malam hari ini, mari kita buktikan bahwa suara Yesus dalam Alkitab ini akan membawa sukacita. Saudaraku, sukacita yang bagaimana? Saya rindu supaya saudara akan coba bersama dengan saya merenungkan hal ini. Inilah perkataan Yesus yang mengajak kita untuk meyakini bagaimana hubungan Alkitab kita ini dari awal sampai akhirnya. Di sana Yesus kita ada. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang Anda cari? Mudah-mudahan pada pertanyaan kali ini sudah berubah. Kita sudah mulai mencari kebenaran lewat Alkitab ini. Amin. Mudah-mudahan kita sudah mulai diyakinkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus bahwa sebenarnya saya memiliki sesuatu yang saya cari. Kalau seorang yang sedang mencari, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Kemudian dia akan cari tahu kira-kira apa yang hilang. Karena di dunia ini samar-samar. Saudara dan saya tidak tahu mana yang hilang. Apakah kita takut hilang akan dunia ini? Atau kita takut hilang akan mati di dunia ini? Atau kita takut hilang untuk kehidupan kekal? Atau kita takut hilang akan kehidupan yang selama-lamanya? Ini saudaraku beda tipis. Karena banyak orang akan mati, salah satunya oleh karena selera. Itu nanti sahabat kita akan membahas ini, hamba Tuhan, Pendeta Rocky, di kemudian hari. Akan banyak orang juga yang akan mati oleh karena apa? Keinginan-keinginan daging. Keinginan manusianya. Akan banyak orang akan binasa oleh karena cita-citanya dan lain sebagainya. Saudaraku, mari kita pastikan. Apakah Alkitab menuntun kita? Mari kita berarah kepada kehilangan yang terjadi di Taman Eden. Mudah-mudahan yang akan kita bahas ini, yang bagian terakhir ini adalah kehilangan kita bersama-sama. Ada 3 hal, saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, Tuhan katakan. Ya, saudara dan saya tahu cerita ini semua. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, 4 dan 5 saudara bisa 4 dan 5 ya. Saudara bisa baca di tempat masing-masing pada saat Hawa dirayu, digoda oleh Lucifer melalui ular itu. Tentulah engkau akan apa? Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, saudaraku, ini dijelaskan di dalam firman Tuhan. Tetapi kita ketahui, akhirnya Hawa memakannya. Dan pada saat dia memakannya, inilah yang mendatangkan dosa ke dunia ini. Dan saudara dan saya menjadi berdosa. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden itu.
Dan pada saat diusir, maka mereka kehilangan ini. Pertama, pohon kehidupan. Apa ini pohon kehidupan? Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden itu ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Supaya mereka tidak kembali ke Taman Eden itu karena mereka dikeluarkan dari Taman Eden itu. Sehingga dibuat di sana malaikat Allah menjaga supaya tidak kembali kepada pohon kehidupan. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Saudaraku, pohon kehidupan itu tujuannya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita selama-lamanya hidup. Saya mau tanya, siapa yang tidak mau hidup untuk selama-lamanya? Tidak ada yang tidak. Kalaupun dia katakan tidak, bohong. Kenapa? Jangankan untuk hidup, saudara. Untuk tidak tua saja, ibu-ibu praktekkan sampai sekarang. Amin. Kaum wanita praktekkan kan untuk tidak tua. Makanya dari semua gaji para bapak disisihkanlah untuk membeli apa? Makeup, bedak, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ya, sudah semakin keriput ini harus 3 senti dulu supaya dia tertutupi, dia punya urat-urat ini. Contohnya seperti itu. Supaya kelihatan muda. Saya rambut ini sudah mulai putih ini. Nah, ada juga tawaran sekarang ini saudaraku supaya bagaimana? Mari dicat. Ini kan pakai biaya. Kalau cat tiap hari bersihkan lagi, ini butuh waktu. Tapi untuk penampilan supaya saya lebih muda, saudaraku, ini luar biasa ini. Tapi menjadi problem kalau pada saat kita lebih muda lagi, akhirnya jiwa mudanya keluar, akhirnya bisa lupa. Ini repot juga. Jadi biarlah kita ikuti aturan mainnya. Kalau Tuhan katakan sudah semakin tua, mari kita nikmati dia. Tapi bersuka cita seperti ilustrasi yang tadi, saudaraku, akan membuat saudara dan saya akan tetap berjiwa muda. Amin. Ya, dengan cara apa? Mendengar suara Tuhan. Pohon kehidupan hilang, saudara. Di zaman perjanjian lama, maka ada satu meja sajian roti yang tidak beragi, menjadi satu perlambang terhadap roti kehidupan. Ini berada di dalam bait kudus Allah, bait suci pada saat itu. Di zaman perjanjian baru, Yesus mengambil pohon kematian untuk menebus kembali pohon kehidupan yang hilang di Taman Eden. Pohon yang dia pikul itu adalah pohon yang sudah mati, pohon yang sudah ditebang, dan itu belum kering, berat sekali saudaraku, sehingga pada saat dia pikul, dia terjatuh. Oh, luar biasa. Mari coba renungkan. Kalau ini bukanlah bentuk perkataan yang langsung, tetapi ini adalah pada saat saudara dan saya memahami akan cerita ini, pekabaran ini, maka ini adalah bisikan Tuhan kepada saudara dan saya untuk mengembalikan pohon kehidupan itu. Dia berbicara kepada saudara dan saya, aku menebus engkau, aku mengambil pohon kematian untuk menebus pohon kehidupan, supaya di dalam kehidupan itu nanti, melalui pohon kehidupan itu engkau dapat hidup kembali. Wahyu pasal 2 ayat 7 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang kedua, saudara, yang hilang adalah jubah kehidupan. Apa ini jubah kehidupan? Di perjanjian lama, di dalam Ka'bah juga, di bait Allah, maka ada yang disebut dengan 7 kaki dian. Ini adalah bagaimana umat-umat Allah diserukan untuk bercahaya, karena itu adalah cahaya, itu adalah pakaian kebenaran. Bagaimana kita dilihat, bagaimana kita dipandang menjadi apa? Bercahaya. Mazmur 104 ayat yang kedua, gambaran daripada jubah kehidupan itu atau jubah kemuliaan itu. Pemazmur katakan, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, menutupi. Itulah makanya pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, pada kejadian pertama dan kedua, mereka itu telanjang tetapi tidak malu. Artinya apa? Mereka diselimuti oleh jubah kemuliaan. Pada kejadian pasal yang ketiga, mereka jatuh ke dalam dosa. Jubah kemuliaan itu hilang, kemudian mereka menjadi malu. Akhirnya mereka membentuk akan apa? Pakaian mereka dari daun ara. Tuhan katakan tidak bagus. Tuhan memberikan pakaian yang lebih layak. Itulah
kulit daripada binatang. Pengorbanan terjadi pada zaman itu. Saudaraku, di saat Yesus datang, bagaimana apa yang terjadi? Pada saat dia berada di atas kayu salib, maka pakaian yang dia kenakan ditanggalkan. Dia ditelanjangi, dilepaskan pakaiannya, diundi. Kemudian pada saat itu maka kabut kegelapan menyeliputi bumi. Jubah kemuliaan, jubah terang yang hilang di Taman Eden itu, Yesus tebus untuk saudara dan saya melalui kehadirannya dengan cara menyelimuti dengan jubah kegelapan di dalam ketelanjangannya. Inilah suara Yesus yang sedang berkata kepada saudara dan saya. Apakah saudara bersuka cita dengan pengharapan yang Yesus berikan? Yang ketiga, saudaraku, mungkin tidak terlalu nyata tetapi ini ada. Pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka menjadi malu, kemudian suara langkah terdengar. Di dalam kitab Kejadian katakan, di Taman Eden itu Allah memanggil mereka. Di manakah engkau? Ini pertanyaan yang lucu. Seperti anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Emang Allah tidak tahu mereka ada di mana? Emang Allah tidak melihat mereka ada di mana? Allah adalah maha segala sesuatunya, maha tahu. Yang tadinya mereka berbicara, yang tadinya mereka bertegur sapa langsung, enak berbicara, mendengar secara langsung, secara face to face, muka ke muka, berhadapan secara langsung dengan Allah. Sekarang karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka dipisahkan, saudaraku. Dosa menjadi penghalang antara engkau dan Allah. Dosa memisahkan yang baik dan kesalahan dan kejahatan. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Saudaraku, pada saat dosa itu ada, maka Allah tidak bisa mendengar. Apakah tidak mendengar? Dia bisa mendengar. Tetapi itu menghalangi. Sekarang kita mau berhadapan dengan Tuhan. Kita mau berhadapan muka dengan muka. Saya mau Tuhan, tidak ada halangan. Saya suka mendengar suaramu. Tuhan melakukan dengan caranya. Di perjanjian lama, saudaraku, maka ada satu simbol yang disebut dengan meja dupa. Ini adalah merupakan setiap hari dupa ini dibakar. Melambangkan doa-doa yang dilayangkan. Hubungan, komunikasi dengan Allah. Pada saat Yesus datang, apa yang dia buat, saudara? Dia harus kehilangan komunikasi dengan Bapaknya. Matius 27 ayat 46 katakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, luar biasa. Allah kita, Yesus Kristus, menebus supaya kita bisa berkomunikasi kembali dengan Allah. Supaya hubungan kita kembali nanti bisa face to face dengan Allah. Muka dengan muka seperti di dalam lagu dia katakan apa? Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku. Perkataan yang dilakukan ini saudaraku di atas kayu salib ini adalah merupakan yang keluar dari hati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita membaca ini, dia mengatakan kepada saudara, aku buat ini, aku terpisah dengan Bapakku, supaya aku mengembalikan komunikasi kita yang sudah terputus. Apakah saudara bersuka cita mendengar ini? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saatnya akan segera tiba, saudara. Di saat panggilan seperti ini untuk kita datang kepada Tuhan, mencari dia lewat kebenaran firman-Nya, jangan sia-siakan. Inilah waktunya untuk kita percaya sepenuhnya. Pastikan diri kita, saya mencari kebenaran Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah fana, dan semua yang saya dapatkan di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang saya mau cari sekarang ini adalah
kekekalan. Itulah janji Yesus kita tadi. Dia akan mengembalikan. Dia ingin dan memaksa saudara dan saya. Berbahagialah. Dan pada puncaknya dia katakan, bersukacitalah dan bergembiralah di atas penderitaan yang Yesus sudah dapatkan. Maka engkau layak karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Amin. Tidak ada kebenaran yang lain, saudara. Ayat yang terakhir. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, saudara mau buat apa? Mari beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan menemukan Dia. Saudara dan saya tidak akan tersesat. Kita akan tahu saatnya, menjelang kapan kedatangannya, tanda-tandanya, dan apa yang harus kita turuti, apa yang harus kita lakukan. Saya mengundang kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mendengar suara-Mu pada malam hari ini. Kami berbahagia. Kami bersuka cita dan kami bergembira meskipun di hadapan kami melihat kayu salib di mana tergantung Yesus Kristus di dalam penderitaan yang hina, dan dengan semua yang Tuhan buat, Engkau katakan kepada Bapamu, ampunilah anak-anakku ini karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyatakan semuanya. Dan kami mau percaya. Kami mau berserah. Biarlah Engkau memberkati. Bila mana waktu-waktu ke depan. Kami akan berusaha dan menerima pekabaran-pekabaran daripada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menjadi bagian kami. Sehingga firman ini memenangkan hati kami Bapa. Kami mau menjadi anak-anak. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.